Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Nah guys, kali ini saya mau bahas soal filter racing nih di Honda Beat ini. Jadi Beat ini itu udah saya ganti air filternya menggunakan air filter racing keluaran dari Verox ya teman-teman. Jadi saya di sini bakal bahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari air filter racing. Terus apa benar ada efek samping ketika kita menggunakan air filter racing ini teman-teman ya, karena air filter racing ini udah saya pakai kurang lebih sekitar 9 bulan ya, tapi emang belum pernah saya review secara detail seperti ini ya guys. Jadi di video ini saya akan review terus apa benar air filter racing ini bisa menambah performa yang cukup signifikan di motor kita, terutama untuk motor-motor cc kecil seperti ini gitu guys ya, dengan harga kurang lebih sekitar 500 ribuan. Worth it gak sih kita ganti air filter standar motor kita seperti ini dengan air filter racing seperti ini teman-teman. Ini air filter free flow ya teman-teman, jadi debit udara yang masuk itu banyak. Nah tuh lihat, kalau kita lihat ya tuh rongga udaranya kelihatan tuh, jadi dia apa ya, kalau kata orang Bandung mah carang gitu. Jadi kelihatan apa, rongga-rongganya tuh gede-gede. Nah ini katanya sih ada efek sampingnya, katanya bisa bikin piston baret lah apalah. Nah bener gak sih apa yang saya rasain selama 9 bulan ini ganti filter racing ada efek negatifnya? Yuk kita bahas kalian nanti di akhir video. Kita juga akan test drive gimana impresinya ketika menggunakan air filter racing keluaran dari Verox ini. Oke teman-teman, jadi ini dia box air filternya ya teman-teman. Jadi kalau kita beli air filter Verox itu kita akan dapat manual book ya teman-teman seperti ini. Terus ada stiker peringatan nih tulisannya, jangan ganti apalagi buang filter Verox Anda, bersihkan paling tidak setiap 5.000 untuk kondisi jalan normal dan 2.000 km jika di daerah berpolusi tinggi. Nah, gunakan air bersih atau kompresor tegangan rendah, hindari mencuci dengan bensin. Nah, jadi klaimnya dari pabrikan Verox ini dari Jepang ya teman-teman, merek Jepang Verox ini. Klaimnya itu air filter mereka itu bisa dipergunakan lifetime ya teman-teman, jadi seumur hidup gitu. Nah jadi nggak usah ganti-ganti filter lagi, karena kan biasanya kalau kita nge-refer ke manual book itu biasanya per berapa ya, 15.000 atau 10.000 ya, kita harus ganti air filter ya teman-teman. Nah kalau kita menggunakan air filter dari Verox ini katanya nggak perlu ganti-ganti lagi. Nah sekarang kita lihat perbedaan dengan filter standar ya guys. Nah jadi di depan kita udah ada dua buah filter, yang satu yang ini standar Honda ya teman-teman, ini Honda genuine part nih bawaan motornya. Nah yang ini dari Verox. Nah kalau dari ukuran ya sama aja ya teman-teman, karena memang kompatibel untuk motor ini Honda Beat. Ini bisa buat Beat, Scoopy, terus Genio yang 2020 up ya teman-teman. Nah ini perbedaannya seperti ini. Kalau dari besar ininya ini masih gedean yang standar ya teman-teman. Nah terus bahannya juga beda guys. Kalau ini dia bahannya kertas nih ya. Nah ini bahannya kertas. Kalau ini tuh apa ya teman-teman ya. Nah jadi dia ada kayak kawatnya gitu di sini teman-teman. Nah dia lebih, mungkin bahan dasarnya sama kertas, tapi dia si bolongannya itu dia lebih longgar ya teman-teman, lebih besar gitu. Jadi bikin udara yang masuk ke mesin itu jauh lebih banyak daripada filter yang standar gitu. Nah untuk belakangnya seperti ini nih, sama bahannya sama. Nah kalau yang standar itu dia pakai kawat gini teman-teman, nih kayak gini ya gitu. Nah jadi selama saya pakai ya teman-teman di motor ini, di Honda Beat ini, so far sih nggak ada keluhan ya teman-teman gitu, masih fine-fine aja. Ini selama kurang lebih sekitar 9 bulanan saya pakai, fine-fine aja, nggak pernah ada masalah. Nah terus katanya bisa bikin mesin kita cepat kotor.
apanya dulu ya. Kalau throttle body ya betul teman-teman ya. Jadi kalau throttle body itu karena saya tiap servis itu selalu dibersihin ya teman-teman throttle body. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Jadi kayaknya kalau ada yang bilang ganti air filter tuh bikin throttle body cepat kotor ya betul. Tapi apakah ada efek sampingnya? Selama kalian rajin bersihin, saya rasa harusnya nggak ada efek samping dari penggunaan air filter free flow ini teman-teman. Gitu guys ya. Buat tenaga gimana Kang? Nanti kita cobain ya. Kita test drive bareng-bareng gimana rasanya ketika menggunakan air filter free flow ini. Apakah bisa nambah tenaga atau ya gitu-gitu doang gitu. Nah terus buat harga, ini harganya itu 500, waktu saya beli ya 500.000 teman-teman gitu. Jadi ya cukup mahal ya kalau dibandingin sama air filter bawaan motor nih. Ini air filter bawaan motor ini harganya kalau nggak salah air filter bawaan motor itu cuma berapa ya, sekitar 60.000 ya kalau nggak salah teman-teman. Nanti saya tulis harganya di bawah. Kalau nggak salah sekitar 60 ribuan. Ini harganya jauh lebih murah gitu. Cuma ya kualitas juga beda teman-teman ya, bahannya juga beda gitu. Nah kalau ini dia washable, ini bisa dicuci ya teman-teman, tapi ya cucinya pakai air bersih. Ini juga bisa disemprot aja pakai apa namanya, angin bertekanan tinggi gitu. Nah ini kalau kita lihat di boxnya ya teman-teman. Nah ini saya terakhir servis itu, terakhir bongkar apa namanya, terakhir bongkar filter itu kurang lebih sekitar sebelum saya touring ke Pangandaran tuh, mungkin berapa bulan lalu ya, sekitar 4 bulan mungkin ya, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu. Nih kondisinya kayak gini ya, lumayan berdebu ya teman-teman, tapi saya rasa nggak beda jauh sama ketika kita menggunakan air filter yang standar teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah kita rajin-rajin bersihin si air filternya gitu. Oke teman-teman, jadi apakah worth it air filter harga 500.000 untuk digunakan di motor ini? Ya karena harganya lumayan ya teman-teman. Sekarang kita cobain gimana rasanya, gimana performanya ketika motor ini menggunakan air filter free flow. Apakah tenaganya nambah atau ada mungkin terasa efek sampingnya. Yang jelas suaranya beda teman-teman ya. Kalian nanti bisa dengerin suara motor ini ketika menggunakan air filter dari Verox ini, itu suaranya jadi lebih ngebas. Yuk sekarang kita test drive motornya. Oke guys, sekarang saya bakal ceritain ke kalian gimana impresinya ketika menggunakan air filter open ini ya teman-teman, atau bisa dibilang air filter racing lah ya gitu. Jadi sebenarnya gini guys, kalau kita berharap penambahan tenaga yang signifikan ya enggak ya teman-teman gitu. Tapi kalau ditanya ada penambahan tenaga nggak? Ada. Kerasa nggak? Ya lumayan lah ya. Tapi ya bukan yang gimana-gimana banget gitu. Penambahan tenaganya ya biasa aja gitu. Kalau dipresentasikan ya mungkin ya 5% lah gitu. Jadi ada rasanya tapi bukan yang jadi motor lo jadi kenceng gitu, enggak gitu ya. Nah tapi kerasanya itu kayak misalkan gini, kalian tarik gini ya. Nah dia itu karena dia sedotan udaranya lancar ya, sedotan udaranya ngeplong, jadi cepet gitu loh naik gasnya gitu guys. Nah itu lebih kerasa sebenarnya di kecepatan menengah ya, rendah sampai menengah. Kalau udah di kecepatan tinggi ya udah nggak terlalu berpengaruh gitu. Nah jadi penambahan tenaganya begitu teman-teman ya, sekitar 5%-an lah kurang lebih. Nah terus kalau kekurangannya apa aja? Kalau kita ngomongin kekurangan, minusnya ya sebenarnya kalau yang saya rasain kan banyak yang bilang gitu ya, kalau pakai air filter racing itu dia bikin si throttle bodinya cepat kotor. Nah tapi kalau kalian orangnya rajin servis ya, servis motor bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, saya rasa itu nggak ada masalah kok
gitu. Apalagi buat kalian yang tinggalnya di kota-kota besar kayak gini ya, yang bukan daerah yang berdebu gitu ya, atau yang berpasir, itu saya rasa aman lah gitu. Tapi kalau kalian males servis ya pasti cepat lebih kotor, karena memang dia kan pori-pori apa namanya tuh, pori-pori si filternya itu kan lebih besar gitu ya. Jadi otomatis kalau kita ngomongin penyaringan itu ya lebih bagus di filter standar karena dia lebih rapat guys gitu. Nah terus efek lain yang kerasa itu ada di suara mesin ya teman-teman. Jadi nah kalau suara mesin ini ada yang suka dengan suaranya, ada yang enggak. Kalau saya sih suka ya, jadi lebih bersuara motornya ya. Kalau ditarik gini nih tuh dia ada suara gitu loh. Nah kalau kita pakai filter standar kan nggak ada suara sedotannya tuh nggak kedengeran ya. Tuh, kalau ini kan ada suara gitu. Nah makanya banyak banget orang yang bilang, orang yang nanya ya di beberapa video saya tuh, Kang itu knalpotnya pakai apa? Knalpot saya masih standar guys, bener-bener standar. Ini nggak ada ubahan apapun di mesin dan di knalpot ya, kecuali ya filter itu. Nah kalau ini ada yang suka ada yang enggak gitu. Kalau yang lebih suka nggak ada suaranya ya pasti lebih enak pakai filter standar gitu guys ya. Jadi apakah worth it kita beli air filter seharga 500 ribuan ini kalau tujuannya untuk nambahin tenaga ya? Saya rasa kalau tujuannya untuk nambahin tenaga secara signifikan sih enggak ya teman-teman ya. Karena mungkin kalian bisa ngebelanjain uang yang nambahin sedikit tapi bisa dapat performa yang jauh lebih baik gitu. Kalian bisa beli noken as mungkin ya, atau beli apa tuh namanya, TPS sensor ya, throttle positioning sensor, itu kayaknya lebih kerasa guys. Atau kalian beli knalpot gitu ya, itu lebih, saya rasa itu lebih ngefek gitu daripada kalian ganti air filter gitu. Cuma karena saya pengennya mesinnya standar ya, jadi ya makanya saya gantinya ke ini. Nah ini kita coba ya teman-teman. Guys, jadi dia kalau udah di atas 60 gitu ya, udah ya tarikannya udah nggak begitu kerasa banget. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman impresinya ketika kita menggunakan air filter racing ya teman-teman. So worth it apa enggak ya, kembali lagi. Kalau kalian cuma mau nambah tenaga sedikit-sedikit dengan mempertahankan mesin standar ya belilah gitu. Tapi kalau kalian berharap nambah tenaga banyak ya beli part yang lain aja gitu guys. Oke teman-teman, paling segitu aja impresi menggunakan air filter racing ini atau open air filter ini. Jadi buat kalian yang mau modif motor ya, ini bisa jadi salah satu apa ya, salah satu insight lah, salah satu ibarat kata kayak ini saya nyoba selama beberapa bulan pakai filter ini ya, kira-kira begitulah efeknya gitu guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys. Buat yang punya pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar, dan jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.